Oke, jadi fix ya. Jadi kita ambil nilainya yang ini, 6,64. Untuk sementara waktu kita pakai yang itu. Jadi untuk yang kelompok 1 ini, yang datanya ini, kita sepakat rata-ratanya adalah 6,64. Oke, ini jawabannya untuk rata-rata kelompok 1. Oke. Terus lanjut. Misalnya kalau ada kelompok yang lain, katakanlah namanya kelompok 2. Ada kelompok 2. Kelompok 2 ini datanya sebagai berikut. Misalnya 5, 6, 8, 3, 9, 9, 1, 1, 4, 7, 6, 5. Jadi ada data 5, 6, 8, 3, 9, 9, 1, 1, 4, 7, 6, 5. Oke. Kita cari rata-ratanya atau min-nya. Masih pakai rumus yang sama, yaitu X bar sama dengan jumlah nilai atau jumlah seluruh datanya dibagi dengan banyak data atau biasa disebut dengan N. Banyak data atau N. Jadi X barnya kita jumlahkan semuanya dari sini, dari 5 tambah 6 tambah 8 terus sampai yang paling ujung sampai 5 dibagi dengan N atau banyak data. Oke, kita tulis sama-sama ya. Jadi X barnya itu sama dengan 5 ditambah 6 tambah 8 tambah 3. Untuk mencari rata-rata datanya tidak perlu diurutkan. Tapi kalau mau urutkan silakan, tidak masalah. Tapi kalau mau cari median atau modus, sebaiknya datanya diurutkan. Bahkan kalau median itu hukumnya wajib. Kalau mau mencari median, harus diurutkan dari yang paling kecil ke besar atau besar ke kecil. Jadi kalau rata-rata tidak masalah, karena kan ditambah. Jadi mau diurutkah atau tidak, kalau ditambah hasilnya pasti sama. Oke, lanjut. Jadi 8 tambah 3 tambah 9 tambah 9 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 5. Itu semua dibagi. Dibaginya dengan N atau banyak data. N-nya ada berapa? Hitung sama-sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi N-nya ada 12. Jadi dibagi 12. Sehingga X barnya itu sama dengan jumlahkan semuanya kemudian dibagi dengan 12. Oke, kita hitung sama-sama ya. Jadi 5 tambah 6 itu 11 tambah 8 19 tambah 3 22 tambah 9 31 tambah 9 40 41 42 tambah 4 46 tambah 7 53 tambah 6 59 dan tambah 5 64. Jadi 64 dibagi 12. Oke. Sekarang kita cari lagi nih rata-ratanya sampai dapat yang seperti yang di atas tadi, sampai dapat kayak ini 6,64. Cara baginya sama, bisa pakai cara yang bersusun biasa, yang seperti ini. Cari sampai dapat yang koma-koma itu bisa juga, atau mau pakai cara yang diurai seperti yang Pak Guru punya tadi, yang ini diubah-ubah ke pecahan sampai dapat hasilnya yang 6/7/11. Sekali lagi Pak Guru lebih prefer ke cara yang aljabar,
Dan sebaiknya kalian harus menguasai cara-cara seperti ini, karena ini nantinya yang akan berguna sampai kalian bahkan lulus SMP. Cara menghitung menggunakan aljabar. Jadi kalau angka-angkanya kecil seperti ini misalnya, kalau mau dibagi bersusun tidak masalah, sangat tidak masalah, fine saja. Hanya saja nanti kalian kalian bayangkan kalau angkanya itu angka-angka yang besar, angka-angka yang ribuan bahkan puluhan ribu. Kalau kalian mau bagi bersusun seperti ini, itu bisa berapa lama makan waktunya. Tapi seandainya kalian paham aljabar, kalian bisa memfaktorkan, bisa mendistribusikan, itu Masya Allah, luar biasa. Itu modal yang sangat berharga sekali untuk ke tahap selanjutnya. Oke. Ini dihitung seperti ini, silakan, tafadhol, tidak masalah. Tapi yang pada saat ini yang Pak Guru mau tunjukkan cara yang triknya. Oke. Jadi seperti tadi 64 bagi 12, bisa enggak 64 bagi 12? Pikir-pikir dulu, dan sepertinya tidak bisa. Oke. Kalau tidak bisa berarti kita cari angka di bawah 64 yang bisa dibagi 12. Singkat cerita, angka itu adalah 60. Jadi 60. Nah, 60 bisa bagi 12? Bisa, insya Allah. Jadi 64 kita ubah jadi 60 ditambah 4 dibagi dengan 12. Jadi X barnya sama dengan yang ini, kita pisah lagi jadi 2. Jadi 60 per 12 ditambah dengan 4 per 12. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, sampai di sini kita. Jadi kita ini jalan-jalan ya. Di sini sampai sini. Jadi X barnya itu sama dengan 60 bagi 12. Ada yang tahu? 60 bagi 12. Iya, hasilnya adalah 5 atau 5. Hasilnya adalah 5 ditambah dengan 4 per 12. Jadi 5 tambah 4 per 12. Sehingga X barnya itu sama dengan 5 ditambah 4 per 12. Bisa kita kecilkan. Dibagi 4 bagi 4. Bisa kan? Bagi 4 kan? Ayo bisa enggak? Oke, insya Allah bisa. Jadi 4 bagi 4 hasilnya 1. Sedangkan di bawah 12 bagi 4 hasilnya 3. Berarti 4 per 12 sama saja dengan 1 per 3. Dan like magic, seperti sihir, seperti sulap ya, 5 tambah sepertiga itu, kita tahu bahwa sepertiga itu 0,333333333. Jadi 3-nya itu sampai tak terhingga. Terus. Pernah hitung kan? Atau yang pernah pakai kalkulator pasti pernah tahu itu. Pasti tahu sepertiga itu dari hasil itu 0,3333. Pak Guru yakin pasti ada yang pernah hitung. Sepertiga itu hasilnya 0,33333. Nah, sekarang 5 tambah 0,3333333. Berarti ada hasil ya seperti itu. Hasilnya 5,3333333 sampai hingga sampai seterusnya. 5,33333. Oke. Kalau mau dibulatkan berarti X barnya adalah 5,3 berapa? 5,34. 5,34. Oke, jadi itu rata-rata untuk kelompok kedua, 5,34.